Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yuliana, NIM 857849313, Prodi PG PAUD semester 7. Saat ini saya akan memaparkan presentasi singkat tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai dasar filsafat ilmu pada mata kuliah Filsafat Ilmu tugas 1. Pertama-tama, yang saya hormati Bapak dosen Tajub Suki MPD dan teman-teman yang saya cintai. Ontologi berasal dari bahasa Yunani ontos yang artinya yang ada dan logos artinya ilmu. Ontologi membahas tentang hakikat keberadaan atau apa yang menjadi objek kajian suatu ilmu, apa yang dipelajari khususnya pada ontologi ini. Kemudian epistemologi. Epistemologi itu berasal dari episteme yang artinya pengetahuan dan logos artinya ilmu. Epistemologi ini membahas cara memperoleh pengetahuan dan bagaimana kebenaran diuji. Jadi bagaimana kita mengetahui sesuatu itu benar atau tidak. Kemudian aksiologi berasal dari aksios yang artinya nilai dan logos artinya ilmu. Aksiologi ini membahas nilai etika dan manfaat ilmu. Untuk apa ilmu digunakan? Kaitannya dengan PAUD, karena saya mengajar di PAUD dan konteks ini pada pendidikan anak usia dini yang saya tempuh di semester 7. Ontologi dalam PAUD objek kajian ini misalkan adalah anak usia dini, terutama perkembangan mereka secara menyeluruh baik kognitif, sosial emosional, bahasa maupun motorik. Sebagai guru PAUD, saya tidak hanya melihat anak sebagai murid, tetapi sebagai individu yang sedang berkembang dan memiliki potensi yang unik. Pemahaman ontologi ini penting karena menentukan cara saya memperlakukan anak. Seperti misalnya, tidak memaksakan standar yang sama, tetapi menyesuaikan dengan tahap perkembangan masing-masing anak. Kemudian, epistemologi dalam konteks PAUD berkaitan dengan bagaimana nih pengetahuan tentang anak diperoleh dan bagaimana proses belajar terjadi. Dalam praktiknya, saya menggunakan metode seperti bermain sambil belajar, bercerita, bernyanyi, dan kegiatan eksplorasi. Saya juga melakukan observasi untuk memahami perkembangan anak, misalnya melihat bagaimana anak berinteraksi atau menyelesaikan tugas sederhana. Dari situ saya bisa memahami, menilai apakah metode yang digunakan efektif atau perlu disesuaikan. Artinya, sebagai guru, saya tidak hanya mengajar, tetapi juga terus belajar dari pengalaman dan proses di kelas. Kemudian aksiologi dalam konteks PAUD. Aksiologi ini dalam PAUD sangat penting karena pendidikan anak usia dini bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga pembentukan nilai dan adab. Dalam kegiatan sehari-hari saya menanamkan nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan empati. Contohnya, saat anak belajar antri, berbagi mainan, atau meminta maaf, di situ nilai-nilai diajarkan secara langsung. Selain itu, saya memastikan bahwa pembelajaran yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi kehidupan anak, bukan hanya sekedar memilih kurikulum. Dengan demikian, ilmu yang diberikan memiliki makna dan dampak jangka panjang bagi perkembangan anak. Jadi kesimpulannya, dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini merupakan tiga dasar utama dalam filsafat ilmu yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ontologi membantu kita memahami apa yang menjadi objek suatu ilmu. Kemudian epistemologi menjelaskan bagaimana cara memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, sedangkan aksiologi menekankan nilai etika serta manfaat dari ilmu tersebut dan kehidupan. Nah, ketiga aspek ini membentuk kerangka berpikir yang utuh dalam memahami ilmu secara tidak hanya teoritis, tapi juga praktis dan bermakna. Nah, dengan pendidikan ini, ketiga dasar ini sangat penting dalam praktik saya sebagai guru PAUD. Ontologi memahami individu yang unik dan sedang berkembang. Epistemologi membimbing saya dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai, seperti belajar melalui bermain dan pengalaman langsung. Sedangkan aksiologi mengarahkan saya untuk tidak hanya mengajar pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter yang penting bagi kehidupan anak. Dengan demikian, penerapan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam PAUD tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga membantu membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai yang baik sejak usia dini. Terima kasih. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangannya. Mohon koreksi dan bimbingannya untuk Bapak dosen, Bapak Tajub Suki, MPD.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.